Oke, teman-teman sekaranglah waktunya kami kasih kesempatan teman-teman untuk ikut merasakan panasnya stage Slepet Imin. Karena kita akan masuk segmen Dengerin Min. Kaget saya anak kecil ini. Jadi kami akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua, arek ngalam yang datang ke sini manfaatkan waktunya untuk ke atas panggung dan memberikan aspirasi atau keresahan ya yang nanti akan Gus Imin dengarkan dan akan dicatat sebagai bekalnya nanti menuju istana. Oke. Dan teman-teman, ini adalah segmen untuk memberikan aspirasi, teman-teman. Jadi kalau segmen yang untuk bertanya nanti masih ada lagi, ini aspirasi. Jadi teman-teman silakan maju kemudian memberikan aspirasi atau tanggapan atau titipan harapan dan segala macamnya untuk kita semua dengar dan kita semua videokan sehingga itu bisa kita tagih nanti. Oke? Jadi tenang saja semuanya insya Allah bisa ditampung di sini. Baik, Oke. silakan yang mau memberikan aspirasi silakan angkat tangan. Ya, masnya, silakan. Boleh, silakan, Bang. Tidak ada nepotisme ya, dia teriak dari timur tapi itu Jawa Timur kok teman-teman, bukan Indonesia Timur. Dan lagian David yang tunjuk kan bukan saya ya. Jadi saya tidak kenal orang ini, saya tidak tahu. Timur luas ya, sorry ya saya nggak kenal Anda ya. Oke, silakan Bang. Cek cek. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Abdul Hussein, bisa dipanggil Hussein, dari Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan saya asal dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Iya, tetangganya Kaks Ari Kriting. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah aspirasi, Cak. Terutama di Sulawesi Tenggara. Saya mohon maaf, ini mungkin karena di Malang, tapi saya membawa keresahan sebagai anak yang kita hanya bisa lanjut kuliah di antara ratusan orang yang mempunyai kesempatan, kita salah satunya di daerah tersebut. Rata-rata dari seluruh angkatan saya SMA, masuknya itu cuma 2. Kalau cowok itu pertambangan, cewek itu Fikes karena butuh tenaga medis di pertambangan. Tapi Caimin kan dulu pernah menjadi menteri tenaga kerja. Nah ini kenapa Cak di tambang-tambang Sulawesi itu masih banyak sekali tenaga-tenaga asing. Bagaimana kita sebagai pemuda-pemuda ini, seperti yang saya bilang tadi, rata-rata semua angkatan saya SMA itu masuk pertambangan, kalau saya sih peternakan. Ya, semua masuk pertambangan sehingga harusnya lapangan pekerjaan di sana itu tinggi. Permintaan dari tambang itu harusnya banyak yang menyerap kami. Hanya karena sedikitnya penyerapan tenaga kerja lokal, bagaimana kita anak muda ini bisa masuk ke sana, sementara yang diterima itu asing semua. Kita nggak usah bicara namanya lah ya, ciri-cirinya sipit. Ya, ya mungkin itu saja dari saya Cak. Sama saya mohon kalau sudah jadi wapres nanti, amin. Tolong perhatikan pendidikan kami yang di timur sana. Apalagi kami yang susah sekali dapat UKT untuk bayar kuliah, itu mohon betul-betul diperbaiki. Jangan ada peminjaman uang online itulah. Kalau bisa penundaan atau penghapusan setengah atau bagaimana kemudahan yang diberikan seperti itu, Cak. Daripada makan siang gratis, mending pendidikan gratis. Wow. Oke, terima kasih banyak. Ini kita tampung dulu atau Ya, langsung kita tampung, langsung direspon? kita tampung, Ditampung kita dulu ya. tampung. Oke, ada cindramata yang akan dikasih oleh Caimin kepada
abang satu ini dari Sulawesi Tenggara. Tulisannya berubah atau punah. Oke, terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Siap. Siap, Ari Greeting tidak perlu disalamin, dia langsung tahu, dia dukun. Dia tahu apa yang terjadi di sini. Dur, silakan gantian. Cari. Oke, silakan. Yang berikutnya, teman-teman. Silakan. Hah? Tadi udah cowok. Cewek lagi kali ya, cewek. Boleh ini. Kak, silakan Kak, mari aspirasi ya. Mari Kak. Ari Kriting yang dukun emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili ibu-ibu kali ya Pak ya. Jadi harapan saya sebagai kaum menengah yang mungkin dibilang miskin nggak mau, terus dibilang kaya juga enggak. Saya rasakan 10 tahun terakhir ini di usia saya yang mungkin seumuran Mas Abdur dan Mas David ya, itu susah sekali naik level. Apalagi kita itu bukan yang nggak punya harta warisan dari orang tua. Jadi apapun harga juga sekarang itu nggak stabil Pak, naik turun harga bahan pokok. Yang paling sedih saya itu kemarin harga cabai, harga beras, pokoknya semuanya naik. Yang bikin kita itu mau usaha pun susah Pak. Sekarang kalau harga nggak stabil, besok turun terus besoknya lagi naik, itu kan benar-benar kita itu susah untuk mengatur berapa sih jualan kita, dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat kita saat ini. Itu harapan saya yang pertama. Terus yang kedua, saya berharap semua janji-janji Anies Muhaimin yang saat ini kita tonton mulai kampanye awal sampai akhir, semoga semua terrealisasikan. Dan saya berharap Allah menjadikan perubahan untuk Indonesia dan menjadikan kaum menengah seperti saya, seperti orang-orang yang lain itu bisa naik level. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih banyak Bu. Oh ada ini. Siapa tahu bisa jadi bahan jualan kan. Perubahan itu koruptor dimiskinkan. Betul sekali. Betul sekali. Tadi Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Febri, luar biasa, pengen naik level atas usahanya sendiri ya, Ya. bukan dibantu orang tua. Luar biasa. Dan Ibu Febri selamat ulang tahun di bulan ini ya. Ya. Oh sudah ulang tahun kemarin tanggal 6. Oh ya, hadiah ini ulang tahun dari saya. Luar biasa. Kasih. Bu Febri sosok bilang seumuran kita bro. Bu saya baru tamat SMA tahun lalu. Muda sih, saya muda bos. Pakai bajunya aja Amin muda saya. Amin muda. Oke teman-teman, ada lagi aspirasi. Silakan. Silakan Pak. Ini Bapak ini. Silakan Pak. Ini bukan ini Bapak yang mau nolak lupa. Coba Pak, mari Pak. Mari Bapak. Oh Bapak membawa keluarga? Silakan Pak. Ya. Wah, bajunya sangat menyala nih Bapak nih. Menolak lupa 1 Oktober 2022. Ini adalah bagian dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang merupakan pelanggaran HAM berat. Kita lihat sama-sama ada apresiasi spanduknya di sana. Ini juga ada beberapa spanduk rakyat, Caimin di belakang juga usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Memang kalau datang ke Malang rasanya sangat sulit untuk melupakan tragedi tersebut teman-teman, saya sampai merinding. Jadi Bapak silakan perkenalkan diri
dan silakan curhat ke Gus Imin apa yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Gus, kita diberi kesempatan menyuarakan isi hati kita selaku orang tua korban. Jadi kami berharap mudah-mudahan Gus bisa jadi RI 02 sehingga curahan hati kami keluarga korban saat ini bisa terakomodir Gus. Amin, amin. Karena perjalanan kita panjang Gus, jadi kita sudah melakukan penuntutan di Polres Kepanjen, kasus kita di SP3-kan. Jadi kita pertahankan Kanjuruhan selaku tempat kejadian perkara untuk nggak dibongkar dulu. Kita sudah berjuang, katanya sudah pernah terjadi rekonstruksi di sana, sudah diadakan rekonstruksi. Padahal kita semua keluarga korban nggak pernah ikut diajak rekonstruksi. Nah, hukum yang mana ini yang kok rekonstruksi yang berkepentingan aja, kita nggak pernah diikutkan, satu. Nah, sebetulnya kita nggak ingin di acara Selepet Imin ini mengajukan tuntutan apa gimana. Cuma pengharapan mudah-mudahan jenengan berdua bisa jadi RI 1, RI 2 sehingga perjuangan kami ada jalan, ada titian untuk menuju keadilan yang dialami oleh anak-anak kami gitu Gus. Nah, terus untuk yang kedua, saat ini proses kasus kita dalam Mabes Polri ya, itu pun dalam Dumas, dalam pengaduan Dumas Gus. Jadi untuk saat ini sementara itu keluhan kami, terima kasih diberi kesempatan untuk menyuarakan unek-unek kami keluarga korban. Saya kira segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva. Saya orang tua dari almarhum Jovan. Begini Gus, saya hanya mau bertanya sama Gus, satu pertanyaan aja. Apa yang akan diberikan dari Pak Anies dan Gus Imin seandainya jadi presiden dan wakil presiden untuk tragedi Kanjuruhan ini, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak, Ibu. Nanti direspon sama Caimin setelah semuanya memberikan aspirasi. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, souvenirnya belum, Cak. Maaf. Maaf. Saking terharunya kami ya teman-teman ya. Kalau yang tadi bisa dipecandain, yang ini nggak bisa. Oke. Baik, sekali lagi kita berikan semangat untuk para keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Semoga bisa mendapatkan keadilan yang setuntas-tuntasnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena bagaimana kita tahu pengadilannya ada, tapi memenuhi rasa keadilannya kayaknya jauh sekali gitu. Jauh sekali. Baru kemudian mereka sempat menggaungkan angin tidak punya KTP loh, rezim mereka menyalahkan angin kok.
Iya kan, jadi ya mudah-mudahan keadilan itu bisa didapatkan insya Allah di masanya Caimin dan Pak Anies nanti insya Allah, amin. Oh masih ada satu lagi. Perempuan, sorry. Tadi sudah ini. Pit, kamu yang pilih. Kalau saya yang pilih, saya berasa mau dipukul sama orang saya. Silakan. Silakan Itu, Ibu yang sudah sangat kreatif membawa map mau ngelamar kerja Bu ya. Ada tulisannya nih. Silakan. Mari Bu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caimin, terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Nama saya Meralda Nindiasti. Meralda, saya seorang dokter dan konselor menyusui. Izinkan saya duduk di sini mewakili tangisan bayi-bayi yang kelaparan karena tidak mendapatkan ASI yang cukup dari ibunya. Sejatinya ketahanan pangan sebuah negara harus berawal dari keterjaminan ASI bagi setiap bayi yang terlahir di bumi pertiwi. Karena manusia yang pertama lahir di bumi adalah bayi. Ketahanan pangannya harus dijamin oleh negara. Namun tidak semua bayi beruntung mendapatkan ASI dari ibunya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, disebutkan bahwa pemberian ASI eksklusif bisa dibantu atau dilakukan oleh pendonor ASI. Beberapa indikasi yang kami temukan di lapangan, bayi yang membutuhkan ASI donor itu contohnya ibunya meninggal, kemudian ibunya sakit, bayinya prematur, gizi kurang bahkan stunting. Nah, Laktashare selaku satu-satunya yayasan donor ASI di Indonesia telah memfasilitasi proses donor ASI yang aman dan sudah menyalurkan 6 tahun ini 8.000 liter ASI donor kepada bayi kritis. Laktashare. Betul, Laktashare. Berdasarkan data Laktashare, 3 provinsi yang memiliki potensi ASI donor tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur 5.300 liter. DKI Jakarta 4.200 liter ASI donor dan Jawa Barat 4.600 liter. Donor ASI sejatinya adalah upaya pemberdayaan wanita. Dan ASI donor sendiri sejatinya adalah sumber daya yang harus dikelola agar menjadi solusi atas permasalahan kesehatan bayi di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi konsumsi susu formula yang justru meningkatkan resiko kesakitan jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan belanja susu formula di Indonesia gila-gilaan Gus, 3 triliun per tahun, 3 triliun per tahun ya. Dan ini yang harus diselepet, Caimin. Nah, kita punya bank darah bernama PMI, tapi kita nggak punya bank ASI. Nah, padahal berdirinya bank ASI di suatu negara itu menjadi fasilitas kesehatan baru yang akan meningkatkan akselerasi kesehatan dan teknologi serta menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia kalah start. Di dunia sudah ada 600 bank ASI, Indonesia belum punya, bahkan bank ASI syar'i pertama di Indonesia justru di Malaysia. Namanya adalah Bunda Halimatus Sa'diyah Human Milk Bank. Itu adalah nama ibu susu dari Nabi Muhammad. Karena itu kami ingin berharap Caimin punya keberanian untuk mendirikan Bank ASI Syar'i pertama di Indonesia sebagai bukti keadilan dan kesetaraan bagi bayi-bayi yang kelaparan yang tidak mendapatkan ASI yang cukup dari ibunya. Dan insya Allah Bank ASI Syar'i adalah penjamin dari terlaksananya proses donor ASI yang aman sesuai kaidah medis dan agama. Demikian, Caimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caimin, izin. Caimin, ini adalah gagasan Bank ASI dari kami sebagai upaya ketahanan pangan dan cegah stunting bagi bayi-bayi kritis. Ada dokumen yang Dokumen yang isinya adalah How Indonesia Human Milk Bank Works. Jadi kalau Indonesia punya Bank ASI Syar'i,
ada 40 tahap yang jadi SOP dan kami berharap ini bisa membantu kinerja Kementerian Kesehatan ke depannya. Terima kasih. Kita berikan apresiasi yang meriah karena kayaknya baru di sini deh Dur. Iya. Ada kampanye membuka Iya. kesempatan siapapun untuk membawa ide Iya. dan berani menyampaikannya langsung di depan calon wakil presiden. Dan ide yang bagus sekali. Saya sejujurnya sebagai bapak rumah tangga juga, ya maksudnya saya juga terbuka. Ternyata wow, sebisa dikoordinasi dengan baik seperti itu. Kalau misalnya kita punya ide kayak gitu ya, Bang Asi, syari pertama di Indonesia gitu, luar biasa. Syariah gitu, apa sih? Tapi kadang-kadang ya kalau obrolan-obrolan di bapak-bapak di kompleks saya itu kadang-kadang obrolannya itu mereka kasih tahu kalau memang anak kekurangan ASI itu karena ASInya dihabisin bapaknya. Gimana dong? Begitu anak mau ASI kosong sudah. Tapi ya itu mah masih wajar lah bercandaan tongkrongan bapak-bapak ya. Bapak-bapak paham lah itu bercandaannya daripada nggak tahu bedain asam sulfat sama asam yang lain. Baik, insya Allah mudah-mudahan. Karena betul ya, sebenarnya memang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala power atau sumber untuk mengatasi gizi buruk, stunting dan segala macam. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia kadang lupa aja gitu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak untuk masukannya tadi. Dan itu tadi aspirasi dari 4 orang yang sudah kita tampung di sini teman-teman sekalian. Dan sekarang kita akan mendengar respon langsung dari Caimin tentang 4 isu yang tadi dibicarakan. Mulai dari Mas yang di Sulawesi Tenggara sampai Mbak yang tadi tentang ASI. Dan silakan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Caimin. Terima kasih banyak. Terima kasih David Abdur. Ada 4 yang menyampaikan gagasan sekaligus usulan. Yang pertama dari Abdul Zain tadi, ya kesalahan terbesar di dalam proses eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, termasuk di Sulawesi Tengah atau Tenggara tadi. Sulawesi Tenggara adalah prinsip dasar pembangunan itu bukan hanya etikanya tapi norma aturannya itu satu, harus memperhatikan betul namanya lingkungan. Yang kedua harus memperhatikan aspek sosialnya. Nah aspek sosial ini ketenaga kerjaan itu yang paling pokok. Sudah untung yang masuk negara nggak banyak, pasti merusak lingkungan, tenaga kerja tidak terserap. Ini tidak boleh. Kalau tenaga kerja nggak diserap, bahkan diisi oleh tenaga kerja asing, apalagi kemudian menghasilkan kecelakaan kerja, ini sungguh mengkhawatirkan. Nah yang ketiga governance, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, kemudian akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau lingkungan, kemudian sosial, tenaga kerja, aspek sosial, kayak beberapa waktu yang lalu saya berpolemik dengan Opung itu kan karena sebetulnya saya punya pijakan 3 prinsip ini. Kalau saya sampaikan 3 hal ini, lingkungan, sosial, dan governance ini, lewat Pak Luhut itu dalam hal pelaksanaannya itu. Sehingga ya untungnya ada Tom Lembong, jadi Tom Lembong aja yang ngadepin sementara ini. Gitu. Jadi 3 ini menjadi prinsip dasarnya, termasuk Sulawesi Tenggara itu, Sulawesi Tengah ya yang saya lihat pertumbuhan ekonominya 13%, tapi kemiskinannya juga masih sangat tinggi. Kuliah ya tentu saja uang kuliah menjadi perhatian kita semua dan nanti memang kita akan bikin sistem pembiayaan pembelajaran kuliah dan mahasiswa yang baru. Nanti akan ada anggaran pemerintah yang bisa dipinjam. Kayak dulu itu namanya kredit mahasiswa Indonesia. Itu punya pemerintah yang memang boleh dipinjam. Tapi nanti kalau nggak bisa bayar ijazahnya ditahan. Itu gitu. Tapi daripada pinjol yang berbunga, kalau dari pemerintah nggak pakai bunga. Itu salah satu. Di sisi yang lain kita perbanyak beasiswa. Terutama
Indonesia Timur itu terus terang harus dipahami, harus sebanyak-banyaknya beasiswa diberikan ke sana untuk aspek pemerataan dan keadilan. Setuju ya? Yang kedua, ya memang kalau yang miskin bisa ditangani dengan berbagai, Ibu Febri ya, yang miskin bisa ditangani dengan anggaran-anggaran bantuan pemerintah, yang kaya banget itu akan tumbuh. Memang problem kita di kelas menengah ini, kelas tengah ini. Kelas tengah ini bisa kita lakukan 3 hal. Yang pertama, memberi akses perbankan atau permodalan yang baik. Yang kedua, memberikan alternatif kemampuan tambahan bagi seluruh pelaku bisnis di kelas tengah ini. UMKM ini misalnya sudah 15 tahun ini UMKM nggak naik kelas juga. Karena sibuk ngurusin yang kaya, yang tengah nggak diurusin. Kita akan tingkatkan levelnya. Yang ketiga soal keadilan Kanjuruhan. Insya Allah Pak, amin menang, kita lanjutkan investigasi dan kita tuntaskan masalah Kanjuruhan. Itu memang komitmen kita. Semoga Bapak Ibu yang putra putrinya menjadi korban tetap sabar, tunggu perubahan. Terakhir Ibu Dr. Miralda, begini nih kalau kita enaknya ngomong terbuka dengan berbagai pihak. Pemerintah harus mendengarkan stakeholder yang terlibat di dalam semua kebijakan, termasuk menangani ancaman stunting, gizi buruk, golden age, usia-usia emas dari generasi kita. Makanya kita akan serius ini. Sejak ibu hamil, negara atau pemerintah harus turun tangan. Makanya kita punya ide yang akan kita laksanakan adalah tunjangan ibu hamil sampai balita dan tumbuh. Ini kenapa? Karena ya ini perintah agama. Maqasidus syariah itu salah satunya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Bu Dr. Meralda, saya nanti minta nomor teleponnya Bu. Ini penting sekali untuk menjadi. Nanti Bu Dokter jangan berharap Menteri Kesehatan. Diskusi aja, diskusi. Soalnya kemarin ada yang marah sama saya. Saya itu lagi bercanda. Ini pendidikan kacau balau, tidak link and match dengan dunia kerja. Tiba-tiba di depan saya ada Saiful Huda. Saiful Huda Ketua Komisi 10 Pendidikan. Moga-moga nanti kita menang. Saya doakan jadi menteri pendidikan. Itu spontan aja. Nampaknya banyak yang tersinggung. Kroni lagi gitu. Padahal spontan aja. Jadi Bu, nanti kalau nggak menteri kesehatan ya teman diskusi lah, kira-kira gitu. Teman diskusi. Insya Allah salah satu policy saya sama Mas Anies sudah sepakat. Semua kebijakan harus melibatkan stakeholders. Supaya pemerintah tidak salah jalan dan salah kebijakan. Lagi-lagi saya contohin ya. Contohnya food estate. Udah dibilang salah masih bebal, masih marah-marah katanya nggak salah. Udah jelas salah. Panggil aja IPB tuh suruh bicara. Panggil aja fakultas-fakultas pertanian suruh bicara. Pasti kelihatan kok. Kelihatan. Itu namanya nggak bebal. Kalau bahasa Arabnya itu bahlul itu. Insya Allah Bu, ini ide gagasan dari Malang yang luar biasa. Alhamdulillah. Bang Asih. Alhamdulillah. Supaya generasi yang akan datang tidak seperti Abdur semuanya gitu. Betul. Biar bisa jadi satu. Kalau jadi kayak saya jadi 2 kan juaranya. Tidak bagus, juara 1. Baik, teman-teman. Gue ingetin lagi ya, kayaknya ini sejarah nih Gus. Kayaknya cuma di sini nih rakyat kita nih bisa ngasih ide loh ke paslon. Ya. Dan ya enggak? Dan ketika idenya bagus diapresiasi, bahkan dimintain nomor telepon langsung sama cawapresnya. Betul. Kalau di paslon sono kan boro-boro minta ide, minta foto aja susah kan. Ya. Saya zaman mahasiswa nggak pernah, saya nomor HP saya diminta sama Budiono nggak pernah. Nggak pernah gitu. Ini wah pres langsung minta. Oke teman-teman, sorry teman-teman, ada satu info yang saya dan David juga terlupa teman-teman. Kita sudah masuk waktu maghrib sebenarnya, sudah agak lewat.
Tapi ya yang mau sholat dulu teman-teman. Kenapa kami itu lupa? Karena kami bertiga posisinya musafir teman-teman di sini. Iya, saya, Caimin dan David musafir. Jadi kami itu emang di kepala kami dari tadi itu ya jamaah isya. Tapi kan teman-teman tidak kan? Jadi teman-teman kalau mau sholat silakan gantian nanti masuk. Cuman acaranya harus tetap jalan karena Caimin kita buru-buru harus ke Jakarta mengejar pesawat ke Surabaya karena besok harus. Karena besok persiapan selepet di Jakarta. Iya betul. Alhamdulillah selepet Jakarta besok yang sudah daftar online 3,5 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semua orang itu pengen mendengar Pak Anies dan Caimin menyanyi. Ya. Iya, nah kenapa buru-buru karena ngejar waktu pengen latihan di Inul Vista ya teman-teman. Yang aneh tadi di lapangan puluhan ribu, Mas Anies maju ke depan itu langsung yang di bawah langsung jangan nyanyi gitu. Tapi saya lihat di tweetnya Gus Imin juga jangan nyanyi biar saya umpetin mic-nya. Lah kita juga khawatir kalau Caimin yang nyanyi ya. Iya, makanya kita harus jaga untuk tidak menyanyi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.